saya mau memaparkan Pak mengenai rancangan perubahan si masyarakat. Ini yang akan kita coba ajukan adalah untuk masyarakat di Desa Mukapayu, jadi di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Nah ini sebelumnya kita sudah melakukan pendataan, di mana kita sudah berkoordinasi dan berkolaborasi. Yang pertama dengan desa Pak ya, Desa Mukapayu. Kemudian kita juga dibantu pada saat itu dengan DPC APTI, Asosiasi Petani Tembakau Pak di Bandung Barat. Dan juga kita berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Bandung Barat. Nah mungkin izin menjelaskan sedikit Pak mengenai latar belakang dari munculnya rancangan aksi ini. Yang pertama adalah dari wilayah sendiri untuk di Desa Mukapayu itu termasuk dalam wilayah perkebunan tembakau, yang mana mungkin nanti kita akan menggunakan dana dari DBHCAP, betul, dana bagi hasil cukai tembakau, di mana dana tersebut mengamanatkan untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat di lingkungan petani tembakau. Nah kemudian yang kedua di sana sudah terjadi penyempitan lahan tembakau, di mana pada saat ini jumlah lahannya semakin terbatas Pak, begitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah menurunnya keberlanjutan dari ekonomi, itu karena semakin lahan terbatas, otomatis lahan yang bisa digarap juga semakin sedikit. Nah yang tidak kalah penting juga Pak pada saat ini di wilayah Desa Mukapayu itu penurunan regenerasi petani tembakau. Trennya gitu ya. Betul. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kayaknya sudah berpaling ya, dari menjadi petani tembakau. Nah ini juga kita berharap dari rancangan ini semoga nanti bisa menjadi alternatif penghidupan bagi masyarakat di lingkungan petani tembakau. Bagus. Siap, izin melanjutkan Pak. Jadi dari permasalahan yang utama Pak di sana itu yang pertama adalah ketergantungan tunggal. Karena pada saat ini untuk mata pencaharian sendiri mereka sebagian besar adalah petani tembakau, di mana kondisi tembakau saat ini sedang tidak stabil Pak. Ekonominya beberapa tahun kebelakang karena memang ada masalah pangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah minimnya keterampilan alternatif. Jadi masyarakat di sana itu hanya mengerti bertani tembakau Pak. Gitu. Jadi yang kita tahu bahwa tembakau itu kan memang musiman Pak. Gitu. Ketika musimnya belum mulai atau sedang menunggu hasil panen, mereka tidak ada pekerjaan yang bisa dipegang untuk mereka. Dan yang ketiga adalah belum adanya skema terintegrasi antara pelatihan, permodalan dan juga fasilitasi pelaku usaha. Nah tujuan dari rancangan ini yang pertama ini kita ingin merancang perubahan dari masyarakat yang partisipatif dan terarah. Kemudian ini juga sebagai pembekalan Pak bagi masyarakat di lingkungan tembakau di sana mengenai pelatihan kerja, khususnya pelatihan kewirausahaan yang kita ampu di sini. Kemudian kita juga ingin mendorong terbentuknya komunitas atau kelompok usaha seperti itu. Betul. Nah dan harapannya ketika nanti mereka memiliki keterampilan itu juga bisa meningkatkan pendapatan dan taraf ekonomi mereka secara mandiri. Seperti itu. Baik, ini untuk rancangan perubahannya Pak. Jadi yang pertama berkaca dari mata pencaharian mereka saat ini sebagai besar adalah petani tembakau dan pekerja makro konveksi. Setelah kita lakukan pemetaan bersama dengan forum-forum di sana bahwa peminatan dari kejuruan pelatihan yang paling diminati oleh masyarakat itu adalah tata boga. Tata boga ya? Betul, tata boga Pak. Karena ini seiring dengan berkembangnya ekonomi di wilayah tersebut, kebetulan ada wilayah wisata Pak di situ. Jadi ada tempat wisata kolam renang dan sebagainya di sana. Jadi kalau desa di sana itu kalau desa di sana dan lokasi di desa. Jadi ini merupakan kejuruan yang cocok seperti yang dilakukan pelatihan di sana. Nah kemudian nanti kita juga akan memberikan dukungan Pak seperti biasa. Yang pertama dukungan bantuan alat usaha bagi para alumni. Ini sebagai starter kit Pak, supaya mereka ketika selesai pelatihan bisa langsung mulai. Akses permodalan. Ya betul, akses permodalan juga kita akan berikan. Nanti kita kerjasama dengan BJB seperti biasa melalui program kredit mesra. Dan juga kita nanti akan dorong untuk pembentukan alumni kelompok usaha Pak, supaya nanti sejalan dengan program BJB. Nah ini juga nanti pasti akan ada kemitraan yang berlanjut Pak dan kolaborasi seperti yang saya sebutkan di awal, pastinya dengan Desa Mukapayu, kemudian dengan Disnaker Kabupaten Bandung Barat, dan juga kita berharap juga dengan BUMDes Pak, untuk supaya mereka bisa diberdayakan di sana. Baik, ini adalah rencana outputnya Pak. Jadi nanti rencananya kita akan laksanakan pelatihan sementara ini untuk 20 orang peserta, dan nanti akan memberikan bantuan alat. Kemudian kita juga berikan akses permodalan dari Bank BJB melalui program kredit mesra Pak ya. Dan kita juga berharap nanti bisa terbentuk 4 kelompok usaha Pak. Jadi sesuai dengan syaratnya BJB Pak ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang dan kali 4 kelompok jadi 20 orang. Itu. Dan kita juga nanti berharap ada kerjasama untuk pemasaran dan fasilitasi usaha dari BUMDes tempat. Gitu. Nah
Nah, itu mungkin harapan kami Pak dari rancangan aksi ini, semoga nanti masyarakat terjadi perubahan pola pikir Pak. Jadi yang tadinya ketergantungan ke satu sumber ya Pak ya, dari perkebunan tembakau, mereka bisa memiliki keterampilan lain dan memiliki kesempatan untuk bisa menjadi wirausaha mandiri. Kemudian masyarakat juga bisa lebih adaptif, produktif dan kompetitif dengan diberikan keterampilan yang baru. Dan kita juga bisa menciptakan ekosistem pelatihan itu usaha dan dukungan modal serta pemasaran yang terintegrasi. Mungkin sekian Pak dari saya, mungkin Bapak ada tanggapan Pak? Ya, terima kasih Pak Ferry dari rancangan perubahan ini sudah diterima ya. Memang sesuai dengan rencana kami juga Mandiri untuk melakukan pemberdayaan khususnya di Desa Mekapayung. Jadi memang hal inilah yang kita harapkan dari Pak Ferry nanti untuk melakukan aksi bersama dengan tim. Mungkin pesan saya dipersiapkan dengan baik. Ini dari timnya siapa, kemudian alat, terus toolsnya yang akan digunakan, terutama nanti pihak-pihak terkait yang tadi Pak Ferry sebutkan. Kemudian target sasarannya, terutama dalam pemilihan target sasarannya harus dipilah-pilih yang sesuai dengan kriteria, apalagi yang dianggarkan oleh BPJT kan sudah diatur oleh PMK ya Pak Ferry. Pak Ferry juga mengetahui hal itu. Jadi mungkin lebih hati-hati aja dalam penyelenggaraan di lapangan, karena memang dinamika di lapangan itu tidak seperti kita melaksanakan di house training di kantor. Jadi memang harus betul-betul kuat dari sisi tim yang nanti Pak Ferry akan berangkat ke sana. Mungkin saran saya itu sih Pak. Kemudian satu hal lainnya, barangkali nanti program ini tidak hanya berhenti sampai situ. Yang diharapkan output yang disampaikan oleh Pak Ferry bisa terus berlanjut, dan ini mungkin bisa menjadi pilot project kegiatan Pak Ferry pertama yang nantinya bisa dilakukan di kabupaten kota atau desa yang lain. Baik, harapannya seperti itu Pak. Bagus Pak Ferry, terima kasih. Saya terima, nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan. Dan nanti mungkin kita akan tindak lanjuti di rapat ya bersama dengan tim di PLK Mandiri. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sama-sama Pak Ferry. Selamat sore Pak. Mohon izin menggabung. Oh iya, silakan Pak Ferry. Siapa? Ini melanjutkan hal yang sebelumnya Pak, mengenai rancangan aksi perubahan. Nah ini kita sudah melakukan identifikasi mengenai pelajaran risiko perubahan yang akan terjadi ketika rencana aksi yang tadi kita akan jalankan Pak. Mungkin ini saya jelaskan sedikit ke Bapak ya mengenai skema perubahannya. Jadi dari hal sebelumnya Pak, yang pertama terjadi di sana adalah pada saat ini petani tembakau di Desa Mekapayung itu hanya bergantung dari hasil panen tembakau. Kemudian yang kedua adalah minim diversifikasi pendapatan. Artinya mereka sampai dengan saat ini hanya memiliki satu sumber pendapatan tetap, dan itu pun bergantung dari musim panen Pak begitu. Nah dari hal tersebut kita juga melakukan proses intervensi Pak. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah pelatihan kejuruan tata boga seperti yang sudah kita petakan. Kemudian kita akan memberikan bantuan alat dan akses permodalan, dan yang ketiga kita akan mendorong mereka untuk membentuk kelompok usaha tertentu. Betul. Nah harapannya ketika nanti sudah diberikan intervensi akan ada output yang dicapai. Yang pertama adalah mereka memiliki keterampilan baru Pak, sesuai dengan kejuruan pelatihan yang kita ajarkan di bidang tata boga, dan yang kedua dari pelatihan tersebut nanti bisa menjadi sumber mata pencarian sampingan lah, begitu ya. Jadi mereka memiliki mata pencarian ganda selain dari petani tembakau, mereka juga memiliki alternatif itu sebagai usaha. Nah, yang ketiga tentunya nanti ketika ini sudah berjalan, Pak, harapan kita adalah mereka memiliki potensi untuk menjadi wirausaha penuh waktu, begitu. Jadi mereka tidak lagi terpaku atau ketergantungan terhadap tembakau, tetapi ini bisa menjadi pegangan untuk mereka menjadi mata pencarian sehari-hari untuk wirausaha, seperti itu. Nah, mengenai perakiraan risiko dan antisipasinya, di sini saya sudah memetakan beberapa risiko yang mungkin muncul, Pak. Jadi yang pertama adalah kemungkinan adanya rendahnya motivasi peserta untuk ikut pelatihan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah mereka nanti tidak sungguh-sungguh dalam setengah hati. Betul, tidak setengah hati, dan bisa jadi paling maksimalnya tidak menyelesaikan pelatihan. Nah, dari situ kita sudah menyiapkan antisipasi. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi partisipatif, Pak, di mana kita mengundang perangkat desa di sana, kemudian mengundang ketua asosiasi petani tembakau setempat, dan juga kita mengundang orang-orang yang memiliki minat Pak dari kejuaraan tata boga begitu. Jadi kita lakukan pendalaman satu persatu terhadap mereka, yang mana ketika kita mendapati mereka memiliki ketertarikan terhadap tata boga, kita langsung tawarkan mereka begitu. Nah yang kedua adalah resikonya adanya ketidaksesuaian Pak jenis pelatihan yang mereka butuhkan ya dengan minat dan potensi lokal di sana begitu. Nah
dampaknya adalah alumni nanti tidak mengembangkan usaha karena tidak bertemu Pak antara minat dan potensi Bapak di sana. Nah dari hal tersebut kita sudah antisipasi sama dengan sebelumnya kita lakukan pre-assessment Pak. Betul, jadi kita wawancara satu persatu Pak calon pesertanya dan kita gali minat dan potensinya apa supaya nanti menemukan kecocokan dan tidak terjadi gap Pak antara minat dengan potensi yang ada di sana. Nah kemudian yang resiko ketiga tentunya ketika nanti bisnisnya ingin berjalan pasti mereka akan ada kesulitan modal Pak. Gitu. Nah ini kita antisipasi dampaknya adalah usahanya tidak akan berjalan atau berkembang ketika modalnya tidak ada. Nah antisipasinya adalah kita sudah menyiapkan kolaborasi Pak dengan Bank BJB. Kebetulan mereka sudah ada program namanya kredit besar betul. Jadi nanti kita akan coba tawarkan ke mereka dan kita berharap mudah-mudahan persyaratannya dipermudah Pak untuk masyarakat di sana. Kemudian yang berikutnya risikonya adalah kurangnya dukungan dari pemangku wilayah Pak, seperti desa, kecamatan maupun BUMDes maupun dinas tempat. Nah ini dampaknya terputus Pak, tidak ada fasilitas tidak lanjut. Nah dari hal ini kita sudah antisipasi bahwa kita terus berkoordinasi dengan Disnaker setempat, Disnaker Kabupaten Bandung Barat, kemudian dengan Camat Cililin, Desa Mukapayu dan juga kita ingin melakukan optimalisasi BUMDes supaya nanti ketika sudah diberikan pelatihan mereka ini terus berlanjut Pak gitu programnya. Nah risiko yang terakhir mungkin Pak ini ada ketergantungan pada bantuan alat atau pada insentif. Nah ini dampaknya juga sama, mereka tidak sustain, tidak berlanjut kegiatannya. Nah antisipasi dari kita, mungkin nanti kita akan bekerjasama juga Pak dengan forum koordinasi yang tadi sudah saya sebutkan mengenai pembinaan dan pendampingan pasca pelatihan dan pemberdayaan kelompok usaha. Jadi kita berharap nanti mereka tidak dilepas begitu saja selesai dari kita berikan pelatihan. Jadi itu dari sisi perakhiran risiko Pak dan antisipasi yang akan kita berikan. Nah mungkin ini sebagai rencana kolaboratif Pak nantinya untuk bisa mengantisipasi resiko tersebut. Jadi yang pertama kita berbagi peran Pak kolaboratif betul. Jadi yang pertama dari data mandiri kita berada di sisi training provider atau pemberi pelatihan. Kemudian kita juga memberikan bantuan alat dan juga kita memetakan Pak potensi alumni. Betul. Jadi ketika nanti alumni sudah selesai dilatih, kita petakan alumni mana saja atau siapa saja yang sudah memulai aktivitas usahanya dan siapa yang belum itu kita akan petakan. Nah dari data tadi kita akan berikan ke Disnaker Kabupaten Bandung Barat. Betul. Jadi Disnaker Kabupaten Bandung Barat ini bertugas untuk pendataan dan tindak lanjut alumni Pak dari data yang kita berikan. Nah kemudian kita juga bekerjasama dengan pihak eksternal yang pertama dari BJB. Kita akan memberikan akses permodalan dari program kredit mesra tadi dan kita juga akan bekerjasama dengan BUMDes betul terkait dengan fasilitasi pemasaran dan etalase produk lokal supaya nanti ketika mereka berjualan produk makanan ini bisa difasilitasi oleh BUMDes tempat gitu. Jadi harapannya ketika nanti di desa tersebut ada event atau ada acara atau di BUMDes tersebut ada event betul bisa dititipkan, bisa difasilitasi. Nah yang terakhir kita akan membentuk kelompok usaha Pak gitu. Jadi ini sebagai wadah keberlanjutan dan penguatan komunitas gitu, supaya mereka nanti selesai dari pelatihan tidak berjalan masing-masing gitu. Jadi kalau bisa ketika mereka membentuk kelompok itu akan lebih mudah sih gitu, bisa berkembang atau berlanjut. Nanti ketika bisnisnya sudah mulai makan, mungkin mereka baru bisa tuh Pak melepas dirinya sendiri supaya mereka bisa lebih mandiri lagi. Mungkin itu Pak untuk identifikasi perkiraan risiko terhadap rencana aksi perubahan yang sudah kita susun. Barangkali Bapak ada masukan atau ide tertentu Pak? Kalau misalnya masukan sih nggak ada ya, ini udah bagus, jadi tinggal penguatan aja dari Pak Ferry karena memang kan identifikasi risiko itu sangat penting ya, supaya preventif kita untuk mengantisipasi suatu hal yang tidak kita inginkan dalam pelaksanaan itu bagus banget dan sangat detail, terutama yang kolaborasi dengan para stakeholder ya, itu memang tidak mudah Pak Ferry. Jadi hal yang identifikasi minimal itu dulu yang disiapkan dari sisi desanya, dari sisi pemerintahan kabupaten kota karena mereka yang punya wilayah itu gitu. Jadi kalau untuk dari akses pemodal BJB memang kita sudah punya relasi yang kuat ya. Jadi yang penting dari aspek kolaborasi itu adalah yang punya wilayah. Ibaratnya kita kalau nunggu dulu lah, kalau bahasa Jawanya gitu. Kita permisi dulu, kita berikan pahaman. Kalau mereka sudah paham, sudah aware, sudah menerima kita, insya Allah Pak dari pihak kabupaten pun juga mungkin akan mendukung Bapak, dari pihak desa, kecamatan pun juga akan mendukung Bapak. Mudah-mudahan lancar, sukses dan nanti hasilnya bisa kita lihat ya bersama-sama ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi percontohan dan bisa diimplementasikan di kabupaten kota yang lain. Sukses Pak Ferry. Selamat. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Mohon Pak
kata sambutannya. Hapunten kalau ada waktunya banyak. Siap Pak. Siap, Pak. Jadi mungkin saya izin perkenalkan diri dulu Pak. Jadi saya Ferry dari BLK Mandiri. Jadi BLK Mandiri itu adalah salah satu unit kerja di bawahnya Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat Pak. Nah kebetulan kita di sini mau identifikasi nih barangkali dari desa sini ada membutuhkan atau memerlukan pelatihan keterampilan Pak. Gitu. Mungkin izin tanya-tanya beberapa hal ya. Boleh Pak, silakan Pak. Kebetulan saya sangat berterima kasih atas kedatangan tim Bapak datang ke desa kami Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya Pak. Amin. Siap Pak, izin tanya Pak. Mungkin yang pertama, Bapak bisa cerita nggak Pak ya kondisi ekonomi masyarakat desa Pak sebagian besar mata pencariannya seperti apa gitu? Boleh Pak, saya jelaskan Ya. bahwa masyarakat kami Pak kebanyakan petani Pak. Terus ada petani tembakau, ada pertanian itu hasil padi dan perkebunan Pak. Nah kebetulan di sini Pak bahwa di daerah kami itu penghasil pisang Pak. Oh, oke. Jadi selama ini masyarakat itu Pak hasil panennya menjualnya hanya pisang dari hasil panen kebun langsung dijual. Nah, saya ingin masyarakat kita itu ingin meningkatkan penghasilan, ingin ada pengolahan Pak, pengolahan pisang itu dijadikan berbagai macam olahan itu Pak, gitu. Jadi saya berharap sekali dengan kedatangan Bapak, minta dibantu Pak supaya masyarakat kami di sini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih Pak dari hasil olahan itu Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak informasi. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan mengenai masyarakat di sini, yang pertama tadi Pak ya untuk mata pencahariannya kebanyakan petani sama pengolah kebun gitu Pak ya di perkebunan. Nah untuk potensi lokal berarti pisang Pak ya di sini ya? Pisang Pak. Oh oke. Melimpah Pak di sini. Melimpah. Oke. Dan kalau misalnya selama ini memang sistemnya hanya dijual gitu Pak ya? Iya Pak. Langsung dari produk pisangnya dijual, jadi belum ada diolah. Iya Pak. Oke. Kalau misalnya sekarang itu yang jadi kendala apa Pak ya? Kenapa masyarakat belum coba untuk ngolah gitu Pak? Nah di sana Pak kendalanya. Jadi masyarakat kami di sini selalu mengadulah ke kami sebagai perangkat desa Pak. Pak kenapa di sini hasil perkebunan kok dijualnya begitu, sedangkan kalau potensi di sini banyak Pak, banyak warga minta dilatih Pak, minta adanya pelatihan sebagai untuk mengolah hasil perkebunan itu Pak gitu. Jadi tolong Pak lah difasilitasi gitu Pak. Oh, berarti memang belum ada ini Pak ya, belum pernah ada pelatihan keterampilan untuk pengolahan hasil pertanian di Pak ya selama ini di desa ya? Belum Pak. Oke. Belum. Berarti mungkin pas Pak dengan apa yang bisa kita tawarkan mungkin nanti Pak ya? Iya. Oke. Berarti kalau selama ini mungkin pelatihan gitu pernah ada Pak, tapi bukan berkaitan dengan pengolahan Pak ya? Lebih ke apa tuh Pak pelatihan selama ini? Ada Pak ke pengolahan ini Pak, pelatihan ke pertanian Pak. Kalau untuk pengolahan untuk produk makanan itu belum ada Pak selama ini. Itu saya juga bingung Pak ini gimana gitu Pak. Karena kalau kita lihat di sini kan ada daerah wisata Pak ya? Ada Pak, ada. Itu ada daerah wisata dan kayaknya kalau misalnya mau coba diarahkan untuk ke pengolahan hasil pangan itu lumayan bisa prospektif Pak ya? Iya. Ke depannya. Baik Pak. Nah kalau misalnya dari tadi Bapak sampaikan, berarti kan untuk pelatihan yang ingin diajukan itu ke kita kebetulan tujuannya tetap boga berarti Pak ya? Cocok sekali Pak. Ya, baik. Pak, sebagai informasi Pak Kades, jadi kebetulan di BLK Mandiri sendiri kita itu memang pelatihan yang melatih warga Pak, khususnya warga desa yang nantinya ingin membuka wirausaha Pak, seperti itu. Nah, untuk saat ini memang kita juga sudah memiliki beberapa kejuruan pelatihan Pak, dan salah satunya Tata Boga. Di mana Tata Boga ini kita membantu memberikan keterampilan untuk masyarakat desa supaya mereka punya penghasilan alternatif Pak, gitu. Jadi mungkin cocok Pak ya dengan cocok sekali Pak ya. Niatnya Pak Kades ya untuk bisa memfasilitasi masyarakat di tempat Bapak. Oke, kalau misalnya ini Pak dari dokumen dan kesiapan desa nih Pak. Siap. Ini siapa ya? Ada tempat yang bisa digunakan Pak? Ada Pak, di sini ada BUMDes Pak. Oke. Siap mendukung segala program Bapak Pak yang demi kemajuan desa kami Pak. Siap Pak. Jadi nanti untuk pelatihan Pak, biasanya kalau untuk di kami sendiri di BLK Mandiri, sebagai informasi kita pelatihan itu biasanya selama 5 hari. Nanti mungkin kita akan datang ke tempat Bapak aja ya Pak ya. Jadi kita akan pelatihan di tempat Bapak selama 5 hari. 5 hari itu nanti kita akan
mengajarkan keterampilan khususnya di bidang pengolahan makanan, bakery dan pastry sama makanan. Nah, yang kedua kita juga nanti pasti akan menggunakan bahan baku yang lokal di sini Pak, supaya nanti masyarakat juga bisa menggunakan bahan yang ada di sini Pak ya. Jadi tidak perlu susah-susah mencari bahan di tempat lain sehingga bahan yang ada di sini bisa terolah. Baik Pak, mungkin kalau misalnya untuk bumdes berarti sekarang sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak. Sudah ada. Nanti mungkin kita harapannya setelah pelatihannya selesai, kita bisa minta tolong bantuan Bapak Kades juga ya sama perangkat desa untuk bisa memfasilitasi Pak ya. Siapa? Masyarakat ini supaya nanti bisa diajak Pak begitu ya untuk ikut ke bumdes. Baik Pak, kalau misalnya Pak dari harapan nih dari Pak Kades terkait dengan pelatihan yang akan dilaksanakan, ini mungkin ada harapan tertentu Pak dari Pak Kades? Aduh, harapannya saya mengharapkan sekali Pak dengan adanya pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan warga kami Pak, dan di samping itu untuk meningkatkan pendapatan juga Pak. Jadi selama ini ya masyarakat kami yang hanya sebagai petani tapi menjual produknya tidak bentuk olahan gitu, hanya bentuk begitu bentuknya hasil panen dijual. Nah, sedangkan dengan adanya pelatihan saya mengharapkan Bapak mendukung Pak program kami gitu. Siap Pak, insya Allah Pak. Jadi nanti kebetulan kita ada anggarannya nih Pak. Jadi anggarannya kita akan menggunakan anggaran BPHT. Jadi BPHT itu adalah anggaran dana bagi hasil PSC tembakau, yang mana itu anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan Pak. Dan memang secara lokasi ya di sini kan ada perkebunan tembakau tadi Pak ya. Iya Pak. Jadi kita bisa melibatkan juga masyarakatnya di wilayah tersebut Pak. Di samping itu juga kita bisa mengajak juga wilayah-wilayah sekitar masyarakatnya, baik yang petani tembakau, keluarganya, maupun dari masyarakat umum lainnya yang juga berada di lingkungan tembakau. Ya, karena itu Pak. Kemudian yang kedua, ini insya Allah nanti akan saya laporkan kepada pimpinan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan alokasi untuk pelatihan di tempat ini Pak. Kita akan laksanakan secara MTU atau mobile training unit, dan kemudian nanti kita juga akan bawa semuanya Pak ke sini dari kantor kami gitu. Siap. Jadi kita rame-rame nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Kita rame-rame. Kita antusias Pak menyambut kedatangan tim dari Bapak Pak. Siap. Demi kemajuan desa kami Pak. Siap Pak. Atur nuhun Pak. Terima kasih. Mungkin nanti saya izin Pak, setelah ini mungkin kita akan ada pendalaman Pak. Jadi kalau dari kita teknisnya setelah kita ngobrol seperti ini, nanti selanjutnya kita akan ada identifikasi lanjutan dalam bentuk wawancara Pak kepada masyarakat yang berminat Pak ya untuk pelatihan terbuka. Nanti kita juga ada pre-assessment untuk mengetahui Pak ya kira-kira peminatan masyarakat di sini seperti apa dan siapa saja yang kira-kira berminat untuk pelatihan terbuka. Karena kalau misalnya untuk secara kuota Pak, mungkin itu Pak banyak yang ingin Pak ya ikut pelatihan, tapi mohon maaf mungkin nanti kita bisa akomodir dulu sejumlah 20 orang peserta. Boleh Pak, siap Pak. Kita akan akomodir sebanyak 20 orang peserta, dan kita akan ada skema bantuan alat Pak. Jadi nanti saya akan dapat bantuan alat Pak untuk memulai usaha ya. Iya, siap. Jadi semoga harapannya bisa membantu desa sini ketika nanti selesai pelatihan, masyarakat bisa langsung berjualan dan bisa meningkatkan ekonomi desa. Amin, siap Pak. Siap, baik Pak, mungkin cukup sekian informasi dari kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah diberikan data informasi mengenai kebutuhan pelatihan di desa Bapak. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami mohon izin pamit Pak. Terima kasih banyak Pak. Yes, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum Pak Sekdes. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Saya banyak. Alhamdulillah. Sampun pisan Pak Sekdes Kawagel Oktosna. Jadi ini sebagai Pak informasi bahwa kita ini kegiatannya adalah tindak lanjut dari pelatihan kita sebelumnya. Bahwa sebelumnya kita sudah pelatihan tata boga ya Pak ya di desa Bapak dan melatih 20 orang peserta. Nah mungkin kita mau tanya-tanya nih Pak perkembangan setelah mengikuti pelatihan seperti apa warga Bapak. Kemudian barangkali nanti ada pelatihan atau pemberdayaan lanjutan yang bisa kita coba tawarkan Pak ya. Baik Pak, mungkin yang pertama izin tanya Pak soal pandangan Bapak nih mengenai pelatihan yang kemarin sudah kita laksanakan itu seperti apa Pak? Pandangannya bagus, jelas bagus ya, bisa membantu warga di sini bikin kue yang mungkin yang tadinya belum kenal bikin kue apa jadi tahu ya, bisa memasarkan meskipun belum 100% dari hasil pelatihan bisa memasarkan, tapi seenggaknya punya dasar untuk dirinya sendiri kan. Jadi terampil Pak punya
keterampilan tertentu lah bisa bikin kue dari patah khususnya. Berarti kalau misalnya sekarang udah ada perubahan berarti Pak ya, dari Ada masyarakat perubahan, sebelumnya? alhamdulillah ya. Jadi yang sebelumnya belum mulai jualan, sekarang alhamdulillah udah punya kegiatan lanjutan tuh ya. Alhamdulillah bisa jual meskipun tingkatannya belum besar, tapi seenggaknya ke tetangga, mungkin teman kerja suaminya atau gimana gitu. Keluarga mungkin ya bisa jualan. Keluarga. Oke baik Pak. Kalau yang Bapak tahu nih Pak, dari alumni yang kemarin itu jualannya masing-masing atau ada yang kelompok Pak jualannya? Kebanyakan sih masing-masing, cuman yang kelompoknya juga ada, cuman memang yang banyaknya yang masing-masing sendiri-sendiri, karena kan sudah alat sendiri ya. Kalau dulu kan per kelompok. Ya betul. Oke Pak, kalau misalnya terkait dengan tantangan Pak atau hambatan nih ketika mereka membuka usaha ya di desa khususnya, dari pengamatan Bapak itu apa Pak selama ini hambatan Pak? Mungkin dari cara penjualan online yang mungkin. Oke. Karena dilihat dari zaman Gen Z sekarang itu kan lebih fokusnya ke online daripada offline kan. Mungkin hambatannya dari situ bisa dibantu lah. Oke, berarti dari sisi pemasaran Pak ya? Dari sisi Oke. pemasaran. Kalau dari sisi modal gimana Pak? Pernah ada yang bicara juga Bapak gitu? Modal juga sama, mungkin ada pesanan yang besar tapi modalnya cukup nggak cukup. Oke. Jadi ya seperti itu Saya oke siap. Berarti lebih ke permodalan pemasaran Pak ya yang selama ini. Baik, kalau misalnya dari sisi pendampingan Pak atau pemberdayaan gitu selanjutnya, kira-kira dari masyarakat desa sini ada yang dibutuhkan nggak Pak dari sisi pemberdayaan? Mungkin terkait tadi permodalan atau pemasaran gitu Pak? kelihatannya sih harus memang ada lanjutan ya. Baik. Siap Pak, jadi mungkin sedikit info juga Pak, bahwa kita di BLK Mandiri itu kan juga tidak hanya sampai pelatihan aja, tapi kita juga punya tanggung jawab Pak ya. Nanti setelah pelatihan selesai, si para alumni ini yang sudah mulai memiliki usaha atau beraktivitas usaha, kita berharap bisa berkembang usahanya. Oleh sebab itu kita juga ada program pemberdayaan Pak. Jadi yang pertama kita ada program pelatihan lanjutan di BLK Mandiri itu. Nanti ini biasanya kita laksanakan di akhir tahun Pak. Nah jadi kegiatannya adalah pelatihan lanjutan digital marketing. Nah ini mungkin cocok dengan yang Bapak tadi sampaikan. Ya. Jadi ini memang akan dilatih untuk para pesertanya yang sudah punya usaha supaya bagaimana caranya bisa memasarkan secara online gitu. Jadi nanti yang beli itu tidak hanya dari desa setempat dan bisa dari manapun gitu ya, atau bisa dari luar kota bahkan gitu. Nah kemudian yang kedua juga kita nanti akan ada pemaparan juga Pak dari Bank BJB mengenai program mereka itu BJB Kredit Mesra, yang mana itu bisa membantu juga nanti barangkali ada warga Bapak yang mau mengajukan permodalan karena ini sifatnya tanpa agunan Pak gitu. Jadi lebih mudah ya, Iya, benar. untuk persyaratannya. Cuman nanti tinggal bentuk kelompok aja Pak. Jadi harapannya nanti bisa dibentuk kelompok juga Pak untuk mereka. Baik Pak, kalau misalnya dari sisi pemerintah desa Pak, itu ada dibantu juga nggak sih Pak di BUMDes misalnya atau di kegiatan-kegiatan tertentu untuk alumni-alumni yang sudah punya aktivitas usaha ini? Kita di sini selama kegiatan kalau nggak bisa ada acara desa kayak sekarang tuh ke depan kan mau 17 Agustus. Oh iya. Kita jelas pasti kita ngajakin teman-teman warga yang kemarin udah pelatihan buat diajakin buka stand untuk jualan kue untuk apa itu Seperti bazar gitu ya? Iya seperti bazar ya. Kayak pasar tumpah atau misalkan tiap hari Sabtu kan kita sudah ada di sini nih. Bisa. Heeh. Oh, jadi mereka sudah diberdayakan juga ya? Iya, sudah diberdayakan, sudah, ya. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut Pak ya, itu Ya, programnya ya, bagus ya. sekali Pak untuk diakomodir melalui BUMDes ya. Nah, kalau misalnya untuk saat ini berarti memang ya alhamdulillah sudah berjalan usahanya. Kalau dari Bapak sendiri mungkin ada harapan tertentu Pak ke depannya seperti apa dari warga Bapak yang sudah mulai aktivitas usaha ini, barangkali nanti kita bisa coba kolaborasikan juga dengan kami dan juga dengan perangkat di provinsi Pak. Gitu. Mungkin yang jelas kalau dari bantuan mungkin yang tadi itu mungkin dari permodalan, terus alat kan kalau seandainya misalkan bisa jualan online mungkin ada alat tertentu biaya apa? Contoh mungkin biar kedap kayak gitu kan. Biar awet gitu ya. Karena ini perjalanan tuh. dari kampung ke kota kan mungkin agak lumayan lama juga seperti itu. Mungkin modal yang lainnya. Siapa? Seperti itu nanti kita coba akan bantu Pak melalui program kita tadi pelatihan digital marketing. Kemudian kita juga yang seperti tahun sebelumnya atau di 2024 kita ada kerjasama dengan Dinas KUK Pak. Gitu. Jadi kerjasama dengan Dinas KUK itu bentuknya juga lebih ke manajemen usaha. Jadi
seperti manajemen keuangan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bantu Pak untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Sekdes. Mungkin nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Nanti saya izin untuk sampling Pak ya, wawancara ke alumni-alumni yang sudah punya usaha ingin mengetahui secara langsung perkembangan usaha mereka. Siap. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat krusial berkaitan dengan peran kita sebagai aparatur sipil negara, khususnya ASN yang memiliki peran dalam hal pemberdayaan masyarakat, yaitu tindak pidana korupsi. Tentunya sebagai ASN yang memiliki peran di lapangan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, kita memiliki banyak risiko terkait dengan tindak pidana korupsi, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Seringkali ketika kita mendengar kata-kata korupsi, yang terlintas adalah penyelewengan dana atau anggaran dalam jumlah besar. Namun ternyata sebetulnya korupsi adalah hal yang jauh lebih kompleks dan memiliki banyak wajah. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas setidaknya ada 7 hal yang merupakan pengelompokan aktivitas atau tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Bayangkan ketika anggaran sudah dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, contohnya melalui pemberdayaan maupun pelatihan untuk masyarakat, tiba-tiba dana tersebut diselewengkan atau hilang begitu saja. Tentu ini akan sangat mempengaruhi bagaimana proses pemberdayaan yang ada di masyarakat tersebut dan menjadi kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Ini bisa terjadi ketika ada pihak yang melakukan suap menyuap untuk meloloskan proyek pemberdayaan agar jatuh ke tangan mereka, atau sebaliknya kita menerima imbalan untuk meloloskan proposal kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Bayangkan ketika dana hibah atau bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, namun mengalir kepada pihak-pihak tertentu yang tidak tepat sasaran. Berapa banyak orang yang dirugikan dan juga kerugian negara yang masuk dalam kategori ini. Yang keempat adalah pemerasan. Bayangkan kita sebagai aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dan kita gunakan kewenangan itu untuk memeras atau memaksa masyarakat untuk bisa mendapatkan pemberdayaan tertentu dari program yang kita miliki. Yang kelima adalah perbuatan curang, di mana kita memberikan proyek atau pemberdayaan masyarakat dengan kualitas yang tidak sesuai dengan mutu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Bayangkan kita sebagai aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat yang seharusnya bisa objektif, namun kenyataannya kita malah menguntungkan atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Bayangkan kerugian seperti apa yang akan ditanggung oleh masyarakat dan juga mutu kualitas dari program pemberdayaan yang tidak mencapai atau tidak sesuai dengan keharusan atau semestinya. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, di mana kita menerima pemberian, hadiah, atau fasilitas sebagai ucapan terima kasih atas program yang kita laksanakan. Apabila itu tidak dilaporkan kepada penyelenggara negara, maka itu akan dikategorikan sebagai gratifikasi ilegal. Sebagai penggerak suara masyarakat, tentunya kita memiliki peran yang strategis dalam hal penyaluran program, pembentukan kelompok, pemanfaatan pemberdayaan masyarakat, dan juga verifikasi data hingga keberhasilan kegiatan di masyarakat. Dan disitulah potensi penyimpangan tindak pidana korupsi bisa terjadi. Tentunya resikonya tidak main-main, dimulai dari dicopot dari jabatan, pemberhentian tidak hormat di proses pidana, dan yang tidak kalah penting adalah hilangnya respek terhadap institusi negara. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk selalu menjaga amanah ini, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat bukan hanya membawa program, tapi juga membawa nilai kejujuran, keteladanan, dan juga keadilan. Mari menjadi ASN Republik Indonesia yang menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.